Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman atau Pak Sony selaku dosen. Oke, yang pertama saya akan mempresentasikan terkait materi biaya tetap. Yaitu di sini kami dari kelompok 5. Dan untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota tim kami yang akan mempresentasikan materi biaya tetap. Yang pertama ada Lafebian Dianulida, kebetulan juga saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Muhammad Lutfi Afandi, rekan saya. Dan kemudian rekan saya yang selanjutnya ada Abed Nago Kopak. Nah, untuk selanjutnya itu ada topik pembahasan yang membahas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua juga ada terkait jenis-jenis biaya tetap, kemudian yang ketiga ada komponen dalam biaya tetap itu apa aja, kemudian ada perhitungan. Nah, itu membahas tentang bagaimana cara menghitung dan menentukan biaya tetap. Kemudian yang kelima ada perbedaan dengan biaya variabel. Dan yang terakhir kita mengambil studi kasus yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini. Nah, kemudian lanjut dari pengertian biaya tetap itu sendiri. Biaya tetap adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, maka tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Biaya tetap tidak terpengaruh sama sekali atau terlepas dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, maksudnya di sini biaya tetap adalah biaya yang setiap bulannya atau setiap tahunnya akan kami keluarkan. Contoh nih ya, seperti kayak biaya gaji karyawan, listrik dan lain-lain. Nah, mungkin biaya tetap itu seperti itu ya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya tetap. Yang pertama ada committed fixed cost atau yang juga biasa disebut dengan biaya tetap yang telah ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Biaya yang tetap ditentukan berkaitan dengan investasi fasilitas dan struktur organisasi perusahaan, seperti gaji karyawan, biaya asuransi, biaya pajak pembangunan dan sebagainya. Dan di sini berikut yang kedua yaitu discretionary fixed cost atau yang disebut juga dengan biaya tetap kebijakan adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Biaya tetap kebijakan bersifat jangka pendek dan dapat diubah sewaktu-waktu bila terjadi perubahan biaya di luar perkiraan manajemen. Contohnya biaya tetap dalam jenis biaya pemasangan iklan, research, penelitian karyawan, hubungan masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian untuk slide 6 ada komponen biaya tetap, yaitu ada 2, penyusutan dan beban. Di sini saya Muhammad Lutfi Afandi akan menjelaskan mengenai rumus biaya tetap. Nah, rumus biaya tetap ini sendiri terdiri dari fixed cost sama dengan total cost dikurangi dalam kurung unit variable cost dikali quantity kurung tutup. Nah, dalam penjelasan ini total cost ini sendiri ini besaran biaya produksinya untuk keseluruhan. Dan untuk unit variable cost-nya ini kuantitas produksinya untuk per barang dan untuk quantity ini biaya variabel per produk. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Abed lagi untuk penjelasan selanjutnya. Perbedaan dasar biaya tetap dan biaya variabel. Berikut ini adalah perbedaan yaitu fokus penilaian. Fokus penilaian ini adalah biaya tetap dalam penilaian lebih tentu berdasarkan waktu, sementara biaya variabel berdasarkan jumlah produk. Kedua peneliti yang menentukan total biaya yang harus dikeluarkan melakukan produksi barang atau jasa. Yang kedua yaitu biaya satuan. Biaya satuan ini adalah biaya yang semakin meningkatnya produksi
per unit, maka semakin rendah biaya tetap yang harus dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Hal ini tertentu beda dengan biaya variabel yang berbanding lurus dengan jumlah satuan atau unit yang diproduksi. Dan yang ketiga yaitu waktu pengeluaran. Biaya tetap akan selalu dikeluarkan pelaku usaha selama periode tertentu, baik saat ada yang tidak produksi yang tengah dilakukan, sementara biaya variabel hanya dikeluarkan pada saat proses produksi berjalan dan tidak perlu dikeluarkan ketika tidak ada kegiatan produksi. Dan yang terakhir yaitu kuantitas unit produk. Perbedaannya yaitu biaya tetap jumlahnya tidak akan mengalami perubahan meskipun kuantitas unitnya berubah. Berbeda dengan biaya variabel yang jumlah bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi oleh unit. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus biaya tetap pada PT Roti Ragam Rasa, yakni sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembuatan roti dan kue. Dari yang dimulai dengan membuat adonan yang siap diolah menjadi produk roti. Nah, produksi roti di PT Roti Ragam Rasa terutama dari cabang Bukit Barisan ini dibagi menjadi proses pengolahan adonan, premix, lalu diolah menjadi roti. Meskipun roti mempunyai bentuk dan jenis yang berbeda, namun semua roti sama di dalam proses pengerjaannya. Nah, untuk selanjutnya adalah beberapa tabel. Di sini yang pertama saya jelaskan tabel yang paling kiri, ujung kiri. Ini menjelaskan mengenai total penjualan roti bulan Oktober 2021. Kontribusi penjualan tertinggi yaitu ini sebanyak 31.299 buah roti dan penjualan rendah di Provinsi Jaya sebanyak 237 buah roti. Lalu dari hasil tersebut dibuatlah sebuah tabel yakni pemisah biaya overhead berdasarkan tertinggi dan terendah selama bulan Oktober 2021. Nah, ini yang tertinggi ya, yang tertinggi dengan biaya overhead 5.566.299 dan yang terendah ini biaya overheadnya 39.647. Nah, dari jumlah tersebut untuk selisihnya dari produksi selisihnya 31.536 dan juga biaya overheadnya sebesar 5.526.652. Nah, dari total selisih ini dibagi. Jadi untuk biaya variabelnya ini dibagi antara beberapa selisih, yakni selisih dari biaya overhead dan juga selisih biaya produksi. Nah, di sini berarti 5.526.652 dibagi 31.536 dengan totalnya yaitu 175 dan itu menjadi biaya variabelnya. Nah, di sini di paling kanan atas ini ada jumlah biaya tetap untuk roti. Nah, ini ada penjelasannya dan jumlah biaya tetap untuk rotinya adalah 49.327. Nah, yang tabel di bawah ini adalah penjelasan biaya tetap untuk biaya overhead. Jadi setelah dilakukan pemisahan biaya overhead sebanyak 4 tabel, sebanyak 3 tabel di atas, maka diketahui biaya tetap untuk 10 jenis roti yang telah dikonversi dalam satuan unit, di mana bulan Oktober 2021, nah biaya tetap untuk jenis keseluruhan roti ini sebesar 4.632. Jadi seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam.